Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan sudah memimpin segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Dan malam hari ini, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita, atas berkatnya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya Bapa, sungguh Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi Tuhan, begitu Engkau mengasihi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa.
syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, tapi percayalah kita mempunyai Allah yang maha tahu, Allah maha mendengar setiap seruan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa kita berjalan sendiri. Jangan merasa bahwa hidup kita begitu berat. Mari kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka percayalah Tuhan akan menolong kita. Jika Bapak Ibu ada yang sedang sakit, mari serahkan segala penyakitmu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa mukjizat Tuhan selalu ada buat kita, asalkan kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat ini kalau ada Bapak Ibu yang merasa lemah, merasa sedang sendiri, sepertinya orang lain menjauh dari kita, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu memegang tangan kita supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia, melewati hari lepas hari sehingga kita dapat melaluinya. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Sungguh benar Bapa, Engkaulah sukacita kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana Tuhan kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan, telah Kau sediakan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan, pekerjaan rumah kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang satu hari ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, yang mungkin menyakiti sesama kami. Bila saat ini kami memohon ampun Tuhan, bila kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bila Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ibadah doa malam kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Menyerahkan setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus.
Yuk, mari kita katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Kita harus bersukacita ya Bapak Ibu, karena Tuhan sendiri bilang bahwa jangan khawatir, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Haleluya. Dan Tuhan juga bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari saat ini Bapak Ibu, kalau ada yang sedang sakit, mari kita harus tetap bersukacita. Percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Sungguh betapa hati kami berterima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu Bapa, atas setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Hanya ini persembahan kami Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku
Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu ada di Roma 12 ayat 1. Haleluya, mari katakan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan buatlah kami mengerti, lembutkanlah tanah hati kami supaya kami menerimanya dengan sukacita, dan firman itu berbuah bagi hidup yang kekal. Seluruh waktu ini Tuhan, buat Engkau berbicaralah dan beracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana sebenarnya keadaan orang-orang pada masa-masa ini ya saudara ya. Yaitu orang lebih suka dengan panggung sandiwara. Coba aja saudara lihat YouTuber saking sering cari konten, banyak yang bikin sandiwara ya. Orang-orang semua berusaha bersandiwara. Makanya ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah. Nah saudara, dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Orang suka pura-pura ya. Orang suka dengan panggung itu sendiri, saudara. Suka dengan kepura-puraan. Suka dengan sesuatu yang mengenakan telinga tetapi bukan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan sudah bicara itu jauh ribuan tahun yang lalu.
Di 2 Petrus 1 ayat 16 bilang begini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya, saudara. Dikatakan bahwa rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, mereka tidak sedang menceritakan dongeng, ya, baik tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan, baik tentang apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini ketika dia ada sebagai manusia. Saudaraku, semua bukannya isapan jempol dan dongeng yang meninabobokan. Karena Yesus sendiri berkata kepada kita, bukan dengan kata-kata yang isinya cuma sekedar penghiburan dan omong kosong. Yesus bicara tentang sesuatu yang pernah satu kali dia bicara tentang dengan jujur tentang bagaimana dia mati dan dia akan naik ke surga. Dan banyak orang yang menjadi kecewa dengan pernyataannya itu dan meninggalkan dia. Nah, saudara, itu situasi manusia. Kita lebih suka mendengarkan sesuatu yang bisa bikin puas telinga kita, bisa bikin puas hati kita. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita apa yang bisa mengubah hati kita. Dan pada akhirnya kita akan puas, saudaraku, sebenarnya. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita diubahkan, kesalahan kita dinyatakan, apa yang masih gelap di depan kita yang kita tidak paham, Tuhan memberikan terangnya sehingga kita paham. Bukankah itu sesuatu yang baik, saudara? Lebih dari sekedar kita bisa tertawa. Karena banyak orang yang ngelawak, tapi dia terkenal sebagai pelawak, matinya bunuh diri, saudara. Bikin orang tertawa kan, saudara? Ya, tapi itu kepalsuan. Hati yang melawak sendiri hambar, nggak ada sukacita. Apakah saudara suka dengerin itu semua? Kebohongan, ketawa-ketawa yang isinya tidak membuat roh saudara semakin kenyang dan semakin kaya di dalam Tuhan? Saya percaya bahwa saudara bukan tipe kayak gitu ya. Kita boleh suka tertawa, saudara, karena tertawa itu sehat. Tetapi yang paling penting adalah sukacita di dalam hati kita. Damai sejahtera dalam hati kita itu jauh lebih penting daripada ketawa-ketawa yang lahiriah. Saudara, sekali lagi saya suka ketawa, tapi bukan itu yang terpenting sebenarnya. Hati kitanya harus penuh dengan sukacita. Saudaraku, di gereja-gereja sekarang ini atau di mana-mana tempat, banyak orang suka datang, suka dengerin khotbah yang isinya meninabobokan, menghibur, ya saudara, bikin kita ketawa, pendeta yang lucu. Apa yang kamu dengar dari khotbah itu? Pendetanya lucu, saudara. Isinya tahu? Enggak. Itu parah banget ya, saudara ya. Kita cuma dengar dan ingat lucunya si pendeta, tapi kita nggak ingat apa isi firman Tuhan. Itu sama dengan saudara sedang mendengarkan dongeng yang membuat saudara tertawa, tapi tidak membuat roh saudara kuat. Nah, malam hari ini kita mau belajar supaya roh kita kuat, saudara. Cintai firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan bicara. Jangan kita jadi orang Kristen yang suka dengerin suara yang meninabobokan, menghibur, menguatkan. Bukan hanya itu yang kita perlukan. Kadang-kadang kita perlu teguran dari firman Tuhan dan gak perlu marah ketika firman Tuhan menegur kita. Gak perlu sakit hati, tapi tanggapi dengan sukacita sebagai bentuk kasihnya Tuhan kepada kita. Saudara, baca firman Tuhan bukan bagian-bagian tertentu yang bikin enak telinga kita, tapi dengarkan firman Tuhan yang isinya perintah, yang berisinya teguran, yang berisi ajaran, karena itu yang akan membangun hidup kita, karena itu yang akan membuat saudara dan saya kuat. Tertawa-tertawa yang ditawarkan gereja-gereja dengan kelucuannya tidak akan membawa roh saudara kuat, tidak akan membawa jiwa saudara kuat menghadapi kehidupan. Tetapi firman Tuhan yang mungkin saudara rasa begitu keras, begitu menyakitkan saudara, kesannya seperti sedang menghukum saudara, justru itu yang memberikan saudara kehidupan. Jadi Tuhan bilang, makanan yang ringan, Alkitab bilang ya, makanan yang ringan itu untuk anak bayi, saudaraku. Makin anak itu besar, saudara harus kasih dia makanan yang lebih keras. Dari bubur yang di blender, terus bubur, terus masuk lagi kepada apa, nasi di tim, masuk kepada nasi yang lebih keras, masuk kepada makanan-makanan lain yang lebih keras. Sama dengan kita, semakin kita lama di dalam Tuhan, harusnya kita makin dewasa. Bukan pengen makanan yang instan, yang siap telan, gak perlu dikunyah. Enggak,
Kita butuh makanan yang melatih rahang kita kuat, rahang rohani kita kuat. Kita butuh makanan firman Tuhan yang membuat otot-otot kita kuat dan produktif. Tuh, kita perlu makanan kebenaran firman Tuhan yang membuat otak kita, akal budi kita menjadi sehat, saudara. Seluruh bagian tubuh kita, seluruh bagian dari roh kita itu menanggapinya dan menjadi sehat. Jadi hari-hari terakhir ini, saudara, di mana dunia ini sedang penuh dengan segala macam bencana, penuh dengan segala kesulitan yang sedang menimpa. Saudaraku, dekatlah kepada Tuhan. Cintailah firman Tuhan bukan sebagai dongeng yang membuat saudara tertawa, tapi cintailah firman Tuhan yang bisa menjadi penegur saudara, pengajar saudara, penghibur, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita. Jadi bukan hanya salah satu sumber, itu bukan hanya sumber sukacita, tapi sumber pengajaran, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber kemenangan, sumber dari segala sumber yang saya dan saudara butuhkan. Cintai firman Tuhan bukan sebagai dongeng, tapi cintai firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati. Dan Tuhan bilang kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saya percaya sidang jemaat semua adalah umat Tuhan yang suka dengan kebenaran, bukan suka dengan dongeng. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, ajari kami seluruh jemaat-Mu untuk mencintai firman Tuhan, bukan sekedar menjadi penghiburan buat kami, sumber untuk tertawa karena hal-hal yang lucu yang disampaikan, tetapi kami mau dengerin firman Tuhan sebagaimana maksud firman itu disampaikan. Kami mau ada teguran bagi kami, ada pengajaran bagi kami, ada hal-hal yang membukakan selubung yang menutupi kami, yang memberi kami hikmat, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kesembuhan, yang memberi kami kelepasan, yang memberi kami jalan keluar. Dan Tuhan, Engkau adalah sumber segala sumber kebenaran yang bisa kami raih dari dalamnya. Ajari kami mencintai firman-Mu lebih daripada apapun, lebih daripada dongeng-dongeng yang disampaikan, yang hanya membawa kami tertawa sejenak, tapi setelah itu kami kehilangan sukacita dan kekuatan. Roh Kudus, kami berterima kasih buat Engkau yang mengingatkan kami malam hari ini untuk selalu mencintai firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu yang kudus, kami bersatu hati, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pertama-tama Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan kami masih ada dalam keadaan baik, sehat dan sejahtera di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami tahu semua itu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik di bangsa ini ya Bapa. Kalau Tuhan, kami juga masih ada di situasi yang kurang baik karena pandemi COVID ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Meskipun pandemi ini membuat kami masih ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memampukan kami untuk kami melewati hari-hari ini ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sungguh-sungguh mau berdoa buat bangsa tercinta kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa ini, Tuhan yang melindungi bangsa ini, Tuhan yang menjauhkan dari segala macam kejahatan apapun itu ya Bapa. Kami mau serahkan kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini, baik dari Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau yang senantiasa melindungi mereka ya Bapa. Engkau yang senantiasa menyertai setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberkati mereka dengan ide-ide yang luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Engkau senantiasa memberkati para kabinet, Engkau memberkati pemerintahan baik yang dari pusat sampai kepada daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang terpilih untuk menjadi pemimpin di bangsa kami ini ya Bapa. Hanya tangan Tuhan turut bekerja sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan kiranya sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan kami juga bersatu hati mau berdoa buat keamanan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk memelihara, melindungi, menjauhkan bangsa ini dari segala kekacauan apapun itu ya Bapa, sehingga bangsa ini terus ada di dalam keadaan yang aman, damai dan sejahtera ya Tuhan, sehingga setiap masyarakat Indonesia Tuhan yang ada di dalamnya terlindungi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberkati mereka ya Tuhan. Ketika ada oknum-oknum yang mau melakukan hal-hal yang jahat untuk mengacaukan bangsa ini, kami berdoa dan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar hanya kuasa Tuhan yang terus menaungi bangsa ini, memelihara bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami naikkan setiap permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau mengetahui lebih dari apa yang kami ingin minta daripadamu Tuhan. Namun jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan, menjawab setiap kerinduan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur pada malam hari ini oleh anugerah Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah doa malam ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Di kesempatan malam hari ini, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan yang melingkupi setiap hati kami anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mencukupkan segala apa yang mereka perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Oleh pertolongan Tuhan, tidak seorang pun di antara kami yang berkekurangan. Kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang letih, lesu dan berbeban berat, biarlah Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kelegaan kepada mereka. Buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan. Buat yang sedang sekolah, yang sedang berkuliah, Tuhan tolong juga supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Buat mereka yang bekerja,
Tuhan tolong hikmat Tuhan menyertai mereka supaya mereka dapat mengerjakan segala pekerjaan mereka dengan baik. Demikian juga mereka yang mempunyai usaha, Tuhan tolong sehingga usaha mereka mendatangkan hasil yang terbaik. Dan lewat ini semua nama Tuhan yang dipermuliakan, kami anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah Aras Depok sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Hamba serahkan sepenuhnya jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Bapa di surga, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melingkupi hati setiap anak-anak Tuhan ini. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini kami juga bersepakat berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tuhan, lawatan-Mu atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Buat beberapa negara yang tadinya mereka menyala-nyala di dalam Kristus Yesus, tetapi menjelang akhir zaman ini banyak yang suam-suam kuku. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka kembali, supaya roh yang mulai padam itu kembali menyala-nyala, dan mereka mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mereka kembali mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sedangkan buat bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang ada di dalam bangsa-bangsa yang masih jauh dari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang melawat mereka, supaya mereka mengenal Engkau Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup. Para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar baik ini, baik melalui sosial media ataupun dalam pertemuan-pertemuan, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka membuka hati mereka dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu memohon lawatan-Mu atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang belum percaya menjadi percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup. Bapa di surga, kuatkan setiap iman daripada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di seluas dunia ini, supaya tidak seorang pun di antara kami yang undur atau meninggalkan Tuhan, tetapi kami setia sampai pada akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup, yang Maha Kuasa. Kami berdoa, mengucap syukur, serta memohon, haleluya, 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 amin. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa syafaat, dan saatnya kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian.